Oke, tidak usah lama lagi. Mari kita simak videonya. Di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur, ada satu warung sate yang selalu ramai. Bahkan saat tengah malam. Anehnya, tidak ada yang tahu dari mana asal dagingnya. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa pelanggan tidak pernah terlihat lagi setelah makan di sana. Di pinggir jalan yang remang, berdirilah sebuah gerobak sederhana bertuliskan, "Sate spesial Pak Rano, buka sampai subuh." Setiap malam, asap sate mengepul dengan aroma yang luar biasa menggoda. Orang-orang sering berkata, belum pernah makan sate seenak ini seumur hidup. Pak Rano, pria berusia sekitar 45 tahun, selalu tersenyum ramah. Namun, senyum itu terasa dingin dan aneh. Ia jarang bicara banyak, hanya fokus membakar sate. Satu persatu. Di balik ramainya pembeli, ada satu hal yang tidak pernah diketahui orang. Setiap malam, setelah warung tutup, Pak Rano tidak langsung pulang. Ia justru pergi ke belakang gang gelap, membawa karung kosong, dan kembali dengan karung yang terlihat bergerak. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Dika. Ia melamar kerja karena butuh uang cepat. "Kerja di sini gampang," kata Pak Rano. "Bantu tusuk sate, bakar, sama bersihin. Gajinya lumayan." Dika langsung setuju. Hari pertama kerja, ia terkejut melihat betapa ramainya pembeli. Dalam hati, ia berpikir, "Ini sate pakai daging apa sih? Kok bisa seenak ini?" Saat malam semakin larut, pembeli mulai berkurang. Dika diminta untuk membersihkan area belakang. Namun, saat ia masuk ke bagian belakang gerobak, ia mencium bau yang sangat menyengat. Bukan bau daging biasa, lebih seperti bau busuk yang ditutupi bumbu. Dika mengerutkan kening. "Pak, ini bau apa ya?" Pak Rano langsung menghentikan pekerjaannya. Matanya menatap tajam. "Udah, gak usah banyak tanya. Kerja aja." Nada suaranya berubah. Dingin. Malam berikutnya, Dika diam-diam mengintip. Saat Pak Rano kembali dari gang belakang, ia melihat karung yang dibawa Pak Rano bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Masih hidup. Dika mulai merasa tidak nyaman, namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Suatu malam, saat Pak Rano pergi sebentar, Dika memberanikan diri membuka kulkas penyimpanan daging. Awalnya terlihat normal, potongan daging yang sudah dibumbui. Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ada ekor kecil, berbulu, dan bentuk potongan yang tidak seperti daging ayam atau kambing. Dengan tangan gemetar, Dika berbisik pelan, "Ini bukan daging biasa." Saat itu juga, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pak Rano sudah berdiri di sana, diam menatap Dika tanpa ekspresi. "Udah lihat semuanya?" tanya Pak Rano pelan. Dika mundur perlahan. "Pak, ini daging apa?" Pak Rano tersenyum. Namun, kali ini senyumnya sangat menyeramkan. "Yang penting laku dan orang-orang suka." Dika panik. Ia ingin kabur. Namun Pak Rano berkata pelan, "Kalau kamu keluar dan cerita ke siapapun," ia menunjuk ke arah belakang gang. "Banyak yang sudah coba, tapi sekarang mereka gak pernah balik lagi." Dika terdiam. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia sadar, ia sudah terjebak dalam sesuatu yang sangat salah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dika melihat langsung proses yang sebenarnya. Pak Rano membuka karung yang tadi dibawa, dan isi di dalamnya membuat Dika hampir muntah. Puluhan tikus besar hidup berdesakan. Sebagian sudah mati, sebagian lagi masih bergerak. Pak Rano dengan santai berkata, "Ini rahasia resep kita." Dika berdiri membeku. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa berat. Di sisi lain, suara pembeli mulai berdatangan lagi. "Pak, sate 20 tusuk." Pak Rano kembali tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Dika hanya bisa menatap tenggan-tanggannya sendiri, yang mulai dipaksa
untuk menusuk daging itu ke tusukan sate. Dalam hatinya, satu pertanyaan terus bergema. Kalau aku tetap di sini, apa aku juga akan jadi bagian dari dosa ini? Dan yang lebih mengerikan, apakah orang-orang yang makan sate ini akan menerima balasannya? Pastikan kamu nonton part selanjutnya, karena ini baru permulaan. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.